Ini dermapen aku yang pertama. Udah aku pakein krim anestesi. Sengaja banget aku pakainya cuma setengah muka kayak gini. Karena ini pertama kali aku dermapen. Jadi aku pengen tahu aja dulu di kulit aku kayak gimana, cocok atau enggak. Jadi setengah wajah aja dulu ya. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa ada apa-apa, aku bisa pakai masker. Nah ini alatnya. Nanti aku bakalan simpen link pembeliannya di description box. Yang aku pakai beneran aku pakai dari mulai anestesi, terus krim serumnya, terus sama alat-alatnya. Pokoknya semuanya insya Allah nanti aku bakal sematin di description box. Kalau misalnya aku lupa, tolong ingetin. Ini 30 menit ya pakai krim anestesinya. Setelah 30 menit, aku mau pakai di bagian kanan dulu. Jadi ini tuh jangan dibuka dua-duanya kanan kiri atau semuanya. Di bagian yang mau di dermapen aja dulu. Jadi aku dermapen di bagian kanan dulu, yang sebagiannya lagi nggak aku buka ya. Jadi aku bersihinnya pakai tisu yang bersih, tisu yang masih baru. Aku tuh punya bopeng atau bekas jerawat yang kayak kalau dilihat tuh kayak raraklok gitu loh, pada bolong-bolong. Nah makanya aku ngeberaniin. Sebenarnya harus beberapa bulan dulu sih aku ngeberaniin diri ini, karena sebelumnya udah beli barang-barangnya dari 1-2 bulan yang lalu, tapi baru sekarang aku eksekusi dan mapen sendiri di rumah. Kulit aku tuh lumayan sensitif, cuman digosok-gosok kayak gini aja ngebersihinnya udah merah, apalagi mungkin nanti pas dermapennya udah dimulai itu banyak bekas jerawatnya, banyak bopengnya. Jadi oke lah, kita eksekusi aja. Harus bener-bener bersih ya, ngebersihin si bekas anestesinya. Ini tuh pipi aku udah kebas-kebas banget, udah nggak kerasa apapun kayaknya kalau disuntik pun. Nah ini serum yang aku pakai dari Soulcare. Sebelumnya aku udah pakai serum ini tanpa dermapen, cuman kayak kurang nampol gitu. Mungkin harus dibarengin dengan dermapen bakalan bagus atau enggak. Nah, ini jarumnya aku pakai yang 12 pin. Nantilah aku bakal sematin belinya di mana. Jadi aku pakainya aku pengen pakainya di satu pipi itu satu jarum. Jadi 2 pipi berarti 2 jarum. Jadi lebih steril aja. Karena aku udah nonton beberapa video yang mereka dermapen, kalau misalnya dipakai lagi takutnya jadi mintul gitu loh. Jadi tumpul kalau bahasa Indonesianya. Nah ini aku pakein dulu serum. Serumnya nggak apa-apa, jangan pelit banyak juga nggak apa-apa. Kita aplikasiin ke wajah yang mau di dermapen. Sebenarnya ini agak takut-takut gimana, cuman ya karena kebas nggak kerasa, kita cobain aja. Harusnya tuh pakai ini ya, harusnya pakai sarung tangan, cuman aku lupa order. Cuman tangannya udah diusahain steril banget. Jangan dicontoh. Kalau misalnya kalian mau, mendingan pakai sarung tangan aja. Di next video mungkin aku bakalan pakai sarung tangan. Nah ini pertama kali banget aku nyobain dermapen sendiri di rumah dengan berbekal video-video YouTube yang ada di YouTube. Aku tontonin tuh, aku pantengin beberapa hari, tiap hari. Dari mulai video-video yang kayak mereka juga baru pertama kali, sampai yang udah profesional, udah sering, sampai dari di Soulcare tuh sampai 26 kali katanya mereka udah ngelakuin ini. Dan kelihatan kan aku tuh awam banget pegangnya, tapi lama-kelamaan jadi biasalah. Nah ini aku mulai di jarum 0,5. Awalnya tuh aku nggak tahu cara muter-muter jarumnya kayak gimana, tapi kalau udah megang kayak gini jadi ngerti. Jadi diusahain jangan diem di satu area. Jadi harus benar-benar jarumnya itu atau si alatnya harus bergerak ya. Jangan diem, nanti lukanya tuh terlalu parah di satu sisi. Jadi kalian harus benar-benar gerakin kayak gini, dari vertikal, terus vertikal. Kalau mau horizontal, terus kalau misalnya mau puter-puter, terus jangan diem di satu area, karena bakal ngelukain parah banget kalau diem cuma di satu area, nanti berbekas hitam. Jadi kalau misalnya mau kayak vertikal, horizontal. Nah ini aku mau naikin si jarumnya ke jarum 0,1, karena di 0,5 nggak sama sekali nggak terasa, sama sekali nggak sakit. Jadi aku naikin lagi. Sebelumnya aku mau tambahin lagi serum. Jangan pelit-pelit pakai serumnya, nggak apa-apa. Nah ini di 0, di 1 aja nggak sakit. Terus kalau aku ngeliat di beberapa video, mereka tuh berdarah ya. Nanti kita lihat video aku berdarah apa enggak.
Terus aku usahain area-area yang punya jerawat itu jangan dipakein alatnya, jadi dilewat aja. Karena ada beberapa bagian tuh yang aku punya jerawat, dibiarin aja, di skip. Udah kelihatan merah banget, kayak udah ngerebus kayak gini. Sebenarnya di kepala aku tuh takut banget kalau nanti iritasi dan lain-lain. Tapi oke, ini udah setengah jalan, jadi kita beresin aja sampai beres. Ini udah naikin sama aku, jadi 2 kalau nggak salah ya. Udah mulai berdarah kan tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau di area hidung pun boleh, cuman jangan di tengah-tengahnya, di pinggir aja. Katanya kalau misalnya rutin, nanti bakal pori-porinya mengecil, terus bopengnya juga jadi naik. Tapi nggak akan cukup 1 kali treatment kayak gini. Aku udah ngerasa perih, jadi tadi tuh paling maksimal di 2,5, sekarang mau di bagian kiri ya. Karena aku udah lumayan tahu nih, sekarang kita bersihin lagi area yang sebelah kiri. Diusahain pakai tisu yang steril, yang bersih. Kalau misalnya kalian mau ngebersihin yang pakai kain kasa, boleh banget, tapi aku adanya tisu, ya udah aku pakai tisu aja. Nah, ini aku pakai jarum yang baru, yang bener-bener baru ya. Tadi kebalik. Pakai jarum yang baru, jadi nggak tumpul, karena kalau misalnya pakai jarum yang awal tadi aku paksain, itu tuh bakalan tumpul dan udah banyak bercak-bercak darah, terus serum udah nyatu sama darah. Jadi mendingan yang baru aja kalau menurut aku. Jadi dalam 1 kali tindakan, aku rekomendasiinnya pakai 2 jarum aja di bagian sisi kanan sama sisi kiri. Tadi sisi kanan aku tuh sekitar 8-9 menit, aku udah nggak kuat tuh, kecepatannya tuh di 2,5, itu udah paling tinggi aja, udah di area pipi, tapi bertahap ya. Nah, ini udah aku pakein serum di bagian kiri pun. Terus juga kecepatannya aku mulai dari 0,5 biar menyesuaikan. Kalian lihat kan, kulit aku tuh merah-merah, banyak bekas jerawatnya. Jadi aku memberanikan diri untuk Dermapen ini karena selain bopengnya naik, nanti juga bekas jerawatnya bakal hilang. Kenapa? Karena setelah ditusuk-tusuk jarum tuh biasanya kan bengkak, terus nanti agak kempes. Setelah kempesnya itu bakalan ngelupas. Nah, kalau ngelupas, bekas jerawatnya juga bakalan ikut keangkat. Jadi selain untuk menaikkan bopeng atau menghilangkan bopeng, ini juga bisa untuk menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, dan lebih memaksimalkan serum agar masuk ke lapisan kulit yang terdalam. Nah, di sini udah mulai berdarah-darah dan merah-merah kayak gini. Ini aku pakai kecepatan di 2 sampai 2,5 kalau nggak salah ya. Karena ini udah paling tinggi, udah nggak kuat lagi kalau harus dinaikin lagi. Kalau misalnya untuk 2,5 itu kalian bisa ulang setelah 1 bulan mendatang. Kalau misalnya di kecepatan 1, kalian bisa pakai itu 2 minggu sekali. Kalau 0,5 tuh bisa 1 minggu sekali. Jadi aku di 1 bulan sekali aja. Aku pengen lihat dulu nih, pertama kali aku Dermalor ini bakalan cocok atau enggak, nanti kayak gimana. Dan akhirnya aku udah memberaniin diri, dan darah-darahnya kayak gini sama serum udah nyatu. Aku fokus di bagian pipi yang dekat hidung itu tuh banyak banget bopeng, terus pori-porinya gede. Nah, ini aku udah stop, udah ngerasa nggak kuat, dan ini udah sekitar 8-9 menit di area pipi kiri. Tuh bekasnya kayak gini kan. Nah, ini udah final banget. Nah, setelah ini aku pakein lagi serum. Terus setelah pakai serum, kalian bisa pakai masker kolagen. Tapi jujur, masker kolagennya aku nggak beli, nggak tahu, lupa atau apalah. Pokoknya aku pengennya pakai sekarang, maskernya belum punya, nggak apa-apa, aku maksimalin aja di pakai serum ini. Nah, setelah kayak gini tuh jangan dulu pakai skincare, jangan dulu cuci muka dan lain-lain. Diamin aja selama 8-9 jam. Ini aku eksekusi di sekitar jam 18 malam. Sengaja malam-malam karena biar bisa ke bawah tidur, jangan dibilas. Ya, ya. Ah, ya, betul.